Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantara Mulia Nugraha dari Prodi Manajemen Bisnis Digital dengan NPM 04266014. Dan seperti dalam judul video kali ini, saya akan membahas terkait PT Sariwangi Agricultural Estate Agency, yang dimana akan dimulai dengan materi yang pertama. Nah, materi pertama itu adalah latar belakang. Jadi, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau yang lebih dikenal dengan PT Sariwangi merupakan perusahaan yang pertamanya itu bergerak di bidang trading komoditas teh. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, perusahaan ini bertransformasi menjadi perusahaan yang memproduksi atau menjadi produsen teh. Perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Suppitt pada tahun 1962. Pada awalnya, perusahaan ini berkantor di Gunung Putri, Jawa Barat. Pada tahun 1973, perusahaan ini mulai mengeluarkan teh celup pertama di Indonesia. Sekarang kita akan membahas terkait masalah manajemen keuangan. Setelah sukses pada tahun 1973 memperkenalkan produk teh celup kepada konsumen yang akhirnya dapat diterima dengan baik oleh konsumen itu sendiri. Nah, masalah keuangan ini terjadi pada tahun 2015, di mana terkait manajemen keuangan itu mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang yang diajukan kepada Bank ICBC Indonesia senilai 20 juta US dollar. Yang dimana ini terjadi karena adanya penurunan kinerja operasional yang gagal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan untuk menutupi utang tersebut. Yang dimana pada Oktober 2018 PT Sariwangi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena tidak mampu membayar cicilan utang kepada Bank ICBC Indonesia. Setelah dinyatakan pailit, aset-aset perusahaan dilelang untuk melunasi sebagian kewajiban finansialnya. Namun, seperti yang kita tahu bahwa saat ini teh celup Sariwangi tetap diproduksi, namun di bawah atau mereknya sudah dibeli oleh Unilever. Dan di sini saya mengambil 4 pelajaran yang dapat saya simpulkan pada kasus Sariwangi. Yang pertama yaitu manajemen keuangan yang buruk, terutama dalam pengelolaan utang, dapat menjadi faktor utama kegagalan perusahaan yang dampak terburuknya dapat dinyatakan pailit atau bangkrut. Kemudian yang kedua, kurangnya inovasi produk dan adaptasi terhadap perubahan pasar memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah ekspansi agresif tanpa mitigasi risiko dapat menyebabkan krisis keuangan jika terjadi perubahan kondisi dalam pasar itu sendiri. Kemudian keempat, ketergantungan pada satu segmen pasar membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.